Halo guys, welcome back to ZRS channel. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Tung Disem lahir di Solo 22 Desember 1967. Tung merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia lahir ketika ayahnya mengalami kebangkrutan usaha, sehingga uang sumbangan dari saudara-saudaranya yang biasanya dipakai untuk mengambil Tung dari rumah sakit, akhirnya dipakai untuk membayar hutang. Sehingga Tung di semua ringin mau dikasihkan ke orang lain, tapi orang yang mau dikasihkan tersebut tidak mau karena dulu saat lahir muka Tung jelek. Tung di semua ringin merupakan seorang pengusaha dan investor sukses, serta merupakan salah satu penulis dan motivator terbaik di Indonesia. Sejak kecil, Tung merupakan sosok yang biasa-biasa saja. Bahkan di sekolah dasar, ia lebih banyak bergaul dengan kumpulan murid-murid bodoh daripada murid rata-rata dan murid cerdas. Ketika SMP dan SMA, Tung di Semeringin bertekad untuk menjadi lebih pintar dengan ikut berbagai les dan bergaul dengan teman-temannya yang cerdas. Ketika masuk perguruan tinggi, Tung di Semeringin lebih memilih bergaul dengan mahasiswa terbaik di bidangnya, baik itu di lembaga kemahasiswaan maupun waktu kuliah. Hasilnya, Tung di Semeringin banyak mendapat piagam penghargaan atas prestasinya sebagai mahasiswa teladan di kampusnya. Menjelang akhir kuliahnya, Tung di Semeringin mencoba menjadi pedagang emas dengan mengambil emas di toko kakaknya yang berada di Jakarta dan kemudian menjualnya di Jepara, Semarang, Ambarawa, Salatiga, hingga Pekalongan. Setelah lulus dari Universitas 11 Maret di Solo pada tahun 1992, Tung di Semeringin mencoba mendaftar pekerjaan di BCA. Di BCA, Tung di Semeringin menjadi lulusan terbaik dari program Manajemen Development Program. Pada tahun 1992, Tung di Semeringin kemudian bekerja sebagai manajer di Bank BCA Cabang Surabaya dan mengubah reputasi kantor tersebut menjadi nomor 1 di Indonesia yang sebelumnya berada pada urutan ke-20. Tung kemudian dikirim ke Jakarta dan mampu membenahi 22 kantor cabang pembantu yang memiliki kinerja buruk se-Indonesia. Hal tersebut berlanjut pada kantor BCA di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan terakhir ke kantor utama BCA cabang Malang. Ketika krisis melanda Indonesia tahun 1998 dan membuat BCA kolaps, yang membuat kantor cabang BCA lain kehabisan dana karena penarikan besar-besaran oleh nasabahnya. Di Malang, kantor BCA di bawah pimpinan Tung di Semeringin malah surplus dana. Hal tersebut kemudian membuat Tung di Semeringin memperoleh bonus 3 kali dalam setahun, padahal idealnya hanya 1 kali setahun, sehingga banyak perusahaan lain yang menawarinya untuk bergabung dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Tung di Semeringin. Ketika kesuksesan telah diraih, Tung di Semeringin kemudian dilanda musibah. Ayahnya jatuh sakit dengan penyakit liver dan juga terkena virus yang belum ada obatnya ketika saat itu, sehingga Tung di Semeringin memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit yang berada di Singapura. Di sisi lain, nilai tukar mata uang rupiah ketika tahun 1998 yang tidak stabil menjadikan gaji dan tabungan Tung di Semeringin menjadi sia-sia karena tidak cukup membayar biaya rumah sakit dan tidak berarti apa-apa. Menurut Tung di Semeringin, gaji yang didapatnya sebulan tidak cukup untuk membayar biaya berobat ayahnya selama 1 hari.
Hingga kemudian Tung Disumwaringin melihat pamflet Anthony Robbins, seorang motivator termahal di dunia yang akan mengadakan seminar di Singapura dengan tiket seminar seharga $10.000 Singapura. Meskipun dalam keadaan bangkrut, Tung Disumwaringin kemudian nekat untuk mengikuti seminar tersebut. Ia kemudian meminjam uang sebesar $5.000 kepada temannya yang juga seorang pengusaha pemilik Columbia Furniture yang bernama Leo Chandra. Kemudian, Tung Disumwaringin juga menjual tanahnya yang berada di Malang dengan bantuan saudaranya. Lalu, Tung Disumwaringin berhasil membeli tiket seminar tersebut. Di tahun 2000, ia kemudian mengundurkan diri dari BCA setelah berhari-hari mendengarkan VCD rekaman Anthony Robbins. Tung Disumwaringin kemudian bertekad menjadi seorang motivator setelah banyak mengikuti seminar Anthony Robbins di Amerika, kemudian juga mengikuti seminar Robert Kiyosaki, Bob Proctor, dan Robert G. Allen. Namun, penampilan pertamanya sebagai motivator berantakan ketika ia membawa acara di Gedung KONI Jakarta yang dihadiri oleh ribuan karyawan dari Columbia Furniture. Tetapi, kemudian ia mengadakan acara lagi di Balai Serbini. Seminarnya berhasil dengan peserta yang sama dari Columbia Furniture. Hasil seminarnya dapat dilihat dari meningkatnya penjualan barang-barang Columbia Furniture sebanyak 40%. Popularitasnya sebagai motivator semakin cemerlang. Ketika itu, banyak perusahaan yang mengundang dirinya sebagai pembicara atau motivator dengan hasil yang memuaskan. Tung Disumwaringin sekarang menjadi salah satu motivator terbaik dengan tarif sebesar $8.000 dalam sekali seminar, dan setiap bulannya Tung Disumwaringin rata-rata mengisi hingga 30 seminar atau pelatihan. Tung Disumwaringin menggunakan helikopter dalam bepergian dari satu acara ke acara lain. Hal tersebut dilakukannya karena padatnya jadwal yang ia punya. Tung Disumwaringin juga rajin menulis buku-buku motivasi dan menjadi buku yang bestseller di pasaran. Salah satu kata motivasi dari Tung Disumwaringin adalah, hal mudah yang tidak segera dikerjakan akan menjadi sulit. Hal sulit yang tidak segera dikerjakan akan menjadi mustahil.